bagi wali santri yang tidak melanjutkan itu tetap saja punya ikatan emosional dengan pesantren. Tidak ada salahnya kalau ada kegiatan ikut, tidak salah pula kalau pengen curhat datang ke pesantren, tidak apa-apa. Kalau ada kesulitan datang, ya seperti itu, tidak perlu merasa tidak enak dan nyaman. Jadi yang terpenting adalah mengikat tali persaudaraan dalam ikatan kekeluargaan. Kenapa? Karena saya juga yakin bahwa ikatan saya dengan anak-anak ini kasih sayang yang sifatnya emosional kasih sayangnya. Saya menganggap seluruh santri mau dia selesai SMP saja atau sampai SMA, semuanya adalah anak-anak ideologis dari pondok pesantren Indonesia Mulia, termasuk wali santrinya. Jadi masih tetap kalau ibu ketemu saya dimanapun juga, ya, tolong barangkali saya lupa, makanya saya lihat mukanya ini. Kalau saya lupa disamar. Saya punya sedikit aturan dalam hidup saya yang sudah saya jalankan bertahun-tahun. Kalau saya masuk restoran, ada wali santri, seluruh mejanya pasti saya bayar. Ya, jadi walaupun ibu misalkan bawa satu kompi 50 orang, ya, ketemu saya di restoran, asal ada aja ke saya menyampaikan, Pak, ya ini saya wali santri di bawah ya, berarti udah beres tuh satu meja itu. Ya, nggak usah khawatir ya, mau berapapun saya di Supaku sampai 127 orang saya beresin di mana saja saya kalau ketemu wali santri. Yang penting tahu itu wali santri, itu privilege wali santri. Kalau saya lagi makan durian di pinggir jalan, ibu nongkrong semuanya pasti dibereskan. Yang penting dia punya ikatan wali santri. Ya, kita adalah bagian dari keluarga. Termasuk saya itu memikirkan karena situasi ekonomi yang kurang stabil, misalkan ada satu dua wali santri yang ada masalah, ada yang di PHK misalkan, ada yang usahanya menghadapi kendala, ya. Hari ini saya juga memikirkan karena saya ini kan bikin berbagai training buat politisi, Pak, bikin training politik yang mau nyalon-nyalon. Saya juga memberikan bonus juga buat para politisi, baik umroh ataupun apa saja. Nah, saya sekarang juga memikirkan itu. Maka nanti di liburan Bapak Ibu semuanya, ini walaupun Bapak Ibu semuanya yang sudah keluar dari Bima, andaikan anaknya tidak meneruskan, kalau ada pengumuman, ya di situ dinyatakan pengumuman ada pelatihan MUA dari misalkan perias nasional yang dilakukan di pesantren Bima selama 2 hari gratis untuk wali santri, itu tandanya wali santri boleh ikut walaupun anaknya sudah tidak di Bima lagi. Ya. Jadi ikatannya masih terus, ya. Nah, insya Allah nanti di tanggal 29 sampai tanggal 30 Juni di Bima ada pelatihan, ya, pelatihan MUA. Jadi pelatihannya bukan saja rias, tapi tentang bisnisnya, celahnya, sistem marketingnya, dan semuanya. Ini sebagai bagian dari cara kami, barangkali ada ibu-ibu yang merasa, aduh saya ini kok belum menemukan jalan bisnis yang tepat. Boleh itu mengikuti pelatihan. Pelatihannya disiapkan semuanya, peralatannya disiapkan, trainer disiapkan, yang dia ini trainernya tingkat nasional. Dan biasanya kalau training itu kan bayar, ya Bu ya. Di sini trainingnya gratis, saya yang bayarin. Ya, boleh. Peralatannya juga sudah disiapkan. Bagi beberapa wali santri yang betul-betul membutuhkan bantuan, insya Allah saya bantu untuk sedikit modalnya. Ya. Nah, ini contoh. Nanti juga ada training. Jadi di waktu liburan saya bikin beberapa training. Yang sebelumnya kan buat orang luar training itu. Ada training digital untuk semua pondok pesantren, ada training politik untuk para politisi, calon dewan. Sekarang saya pikir kayaknya lebih ke dalam. Saya pengen membackup wali santri dalam berbagai jenis bisnis, ya, mungkin nanti ada training juga pelatihan bisnis, entrepreneurship terutama akan digalakkan oleh pondok pesantren di Indonesia Mulia. Nah, kalau ada pengumuman itu termasuk bagian yang merasa, ya,
saya belum punya jalan bisnis atau bisnis saya lagi macet, boleh ikut. Tapi kalau ibu sedang baik-baik saja, jangan ikut. Berikan peluang kepada yang membutuhkan. Karena trainingnya banyak, beberapa training akan diberikan di pondok pesantren. Ini contoh saja. Nah, Bapak Ibu semuanya, ikatan yang kita bangun itu ikatan yang bersifat jangka panjang, ya. Karena saya juga belum tahu. Ini Bapak Ibu bisa saja ya. Saya ditanya sama Ustazah Zahro, bagaimana santri Bina Insan Mulia, baik dari Bima 1 ataupun Bima 2, yang kebetulan tidak melanjutkan lagi di Bima, ya, dia memilih pindah ke tempat lain. Kebetulan, misalkan mereka tanya, kebetulan dia ini tidak betah di tempat lain, tidak kerasan, tidak cocok, tapi sudah terlanjur pindah. Saya ditanya sama satu, masih bolehkah kalau kembali ke Bima? Saya jawab masih boleh, dengan catatan masih waktunya tidak terlalu lama. Kalau masih 1 bulan masih oke, masih bisa ikutin saya kira. Jadi itu khusus, kalau dari luar udah nggak boleh. Tapi bagi santri itu masih boleh. Kenapa? Karena saya merasa kalau santri udah SMP, polanya tinggal dikit lagi, ya, untuk mengiOS-kan dia ini misal iOS 6.0 itu gampang. Mau didesain seperti apa gampang. Kenapa? Karena program-program yang berat di pesantren sudah semua. Tafsir sudah, tahfidz sudah, pas sudah selesai semua dasarnya. Tingkat peningkatan. Jadi memang